Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaitul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi dan data-data milik perusahaan. Selanjutnya, integrity atau keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Selanjutnya, availability atau ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Selanjutnya, authentication atau autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, berbasis kunci publik atau private, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Selanjutnya, authorization atau otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Yang selanjutnya, yang terakhir, non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya, ancaman keamanan komputer secara umum, yaitu yang pertama, manusia, hacking, cracking, atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan, memasukkan program ilegal seperti virus, worm, atau malicious software. Kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Selanjutnya, hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Selanjutnya, software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi. Adanya kesalahan saat mengupdate program, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyiksa error pada perangkat. Yang terakhir, alam. Merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Selanjutnya, ancaman keamanan komputer. Menurut David Ikoff, berdasarkan lubang keamanan, ancaman keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan. Wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Scene flood attack dinamakan sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau hang.
Selanjutnya, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Identifikasi user atau username dan password. Profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Selanjutnya, keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Terakhir, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, yaitu enkripsi, firewall, dan VPN. Selanjutnya, security attack models. Menurut Westerlings, serangan attack terdiri dari interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Selanjutnya, interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Selanjutnya, modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah temper aset. Terakhir, fabrication, pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Selanjutnya, security breach accident. SolarWinds Supply Chain Attack adalah serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Kemudian Facebook Cambridge Analytica skandal. Perusahaan konsultan politik mengumpulkan data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Selanjutnya, Capital One Data Breach. Data sekitaran 100 juta pelanggan dan calon pelanggan Capital One di Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh peretas. Marriott International Data Breach. Informasi pribadi sekitar 500 juta tamu Marriott di seluruh dunia termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor paspor dicuri oleh peretas. Equifax Data Breach. Informasi pribadi sekitar 143 juta warga Amerika Serikat termasuk nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, dan informasi keuangan dicuri oleh peretas. Selanjutnya, Uber Data Breach. Informasi pribadi sekitar 57 juta pengguna Uber di seluruh dunia, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan plat kendaraan dicuri oleh peretas. Selanjutnya, Yahoo Data Breach. Data sekitar 3 miliaran akun Yahoo termasuk nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan pertanyaan keamanan dicuri oleh peretas. Serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang sistem komputer global termasuk di dalamnya layanan kesehatan di Inggris. Selanjutnya, pelanggaran data link pada tahun 2012 yang mengakibatkan sekitar 167 juta akun pengguna bocor. Serangan hacker pada Sony Pictures pada tahun 2014 yang mengakibatkan banyak dokumen pribadi dan rahasia bocor. Selanjutnya, serangan keamanan pada situs web Target pada tahun 2013 yang mengakibatkan pencurian informasi pribadi sekitar 117 juta konsumen. Selanjutnya, pelanggaran keamanan pada situs web eBay pada tahun 2014 yang mempengaruhi sekitar 145 juta akun pengguna. Selanjutnya, serangan keamanan pada jaringan JP Morgan Chase pada tahun 2014 yang mengakibatkan informasi pribadi sekitar 76 juta rumah tangga dan 7 juta perusahaan terkena dampak. Pelanggaran keamanan pada situs web Adobe pada tahun 2013 yang mempengaruhi sekitar 38 juta akun pengguna. Selanjutnya, serangan pada situs web Anthem pada tahun 2015 yang mengakibatkan informasi pribadi sekitar 87 juta anggota dan karyawan terkena dampak. Serangan pada situs web Yahoo pada tahun 2014 yang mengakibatkan data 500 juta akun pengguna terkena dampak, termasuk nama, alamat email, dan tanggal lahir. Selanjutnya, 7 prinsip keamanan komputer.
7 prinsip dasar pada keamanan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan atau polisi keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain operasional. Kerangka kerja keamanan informasi. Kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Information Security Management System. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melakukan ISMS. Perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen terkait ISMS. Implementasi. Pada tahap ini, perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. Selanjutnya, evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah diterapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu up to date. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.